Halo teman-teman, di sini saya Dian Lestari dari mahasiswa PKPI kelas 3C. Di sini saya akan membuat video pembelajaran singkat mengenai yang pertama itu syariah, fikih, dan usul fikih. Yang kedua sejarah perkembangan fikih. Yang ketiga taharah. Yang keempat sholat fardu dan sholat sunnah. Yang kelima ada kewajiban yang harus kita lakukan terhadap jenazah. Yang keenam ada puasa, dan yang terakhir mengenai zakat. Baiklah, yang pertama itu ada syariah. Syariah berasal dari bahasa Arab yang berarti jalan yang lurus atau jalan menuju sumber air. Syariah mencangkup semua aspek kehidupan, termasuk moralitas, tata cara beribadah, transaksi keuangan, dan hukum pidana. Syariah dianggap sebagai hukum ilahi yang sifatnya tetap dan tidak bisa dirubah, sebab sumber utamanya adalah Al-Quran dan hadis, yang dipercayai sebagai wahyu langsung dari Allah. Namun, dalam penerapannya, hukum syariah harus disesuaikan dengan perkembangan zaman melalui penafsiran para ulama sehingga melahirkan konsep fikih. Nah, fikih secara bahasa berarti pemahaman atau pengetahuan yang mendalam. Fikih merupakan disiplin ilmu yang mempelajari dan merumuskan hukum-hukum praktis yang berkaitan dengan berbagai aspek kehidupan manusia dengan menafsirkannya dari sumber-sumber utama hukum Islam, yaitu Al-Quran dan hadis. Fikih terdiri dari dua kategori. Yang pertama ada fikih ibadah dan fikih muamalah. Fikih ibadah merupakan mengatur hubungan antara manusia dengan Allah seperti tata cara beribadah. Fikih muamalah mengatur hubungan antara manusia seperti hubungan hukum perniagaan, kontrak, dan lain-lain. Selanjutnya ada usul fikih, adalah ilmu yang mempelajari dasar-dasar dan metode-metode yang digunakan oleh para ulama untuk menggali dan menerapkan hukum-hukum fikih. Prinsip-prinsip dalam usul fikih ada 3. Yang pertama ijma. Ijma merupakan konsensus ulama tentang sesuatu hukum. Yang kedua ada qiyas. Qiyas merupakan analogi antara masalah baru dengan masalah yang sudah ada hukumnya. Yang ketiga ada istihsan, pendekatan yang memilih solusi terbaik berdasarkan pertimbangan hukum kebaikan umum. Baiklah, yang selanjutnya materi mengenai sejarah perkembangan fikih. Ilmu fikih sudah mengalami perjalanan yang panjang dari awal kemunculannya pada zaman Nabi untuk memecahkan masalah dan mendapatkan solusi, hingga zaman sekarang yang sudah lebih berkembang, dan mungkin hingga puluhan tahun ke depan ilmu fikih akan selalu berkembang. Era Nabi dimulai dengan Muhammad diangkat sebagai utusan terakhir 13 tahun sebelum hijrah ke Madinah, dan berakhir dengan meninggal dunia pada tahun ke-11 setelah hijrah. Era ini dianggap sebagai masa terpenting dalam perkembangan fikih karena ini adalah era wahyu. Zaman ini berlangsung selama 20 tahun, beberapa bulan yang dibagi menjadi 2 masa, yakni masa Mekah dan masa Madinah. Masa ini juga disebut sebagai periode pertumbuhan, masa pertumbuhan. Masa ini dimulai sejak kebangkitan Nabi Muhammad SAW hingga beliau wafat. Selanjutnya ada sejarah perkembangan fikih pada masa sahabat. Periode ini bermula dari 11 Hijriah hingga Rasulullah SAW wafat, hingga akhir abad pertama Hijriah, kurang lebih 101 Hijriah. Pada masa sahabat, dunia Islam sudah meluas dan melibatkan adanya masalah-masalah baru yang timbul. Oleh karena itu, tidaklah mengherankan apabila pada periode sahabat ini di bidang hukum ditandai dengan penafsiran para ihtijatnya dalam kasus yang tidak ada naskahnya. Di periode sahabat ini, kaum muslimin telah memiliki rujukan hukum syariat yang sempurna berupa Al-Quran dan hadis Rasul.
Tidak semua orang dapat memahami materi atau kaidah hukum yang terdapat pada kedua sumber, yaitu Al-Quran dan hadis, karena yang pertama, tidak semua orang mempunyai kemampuan yang sama maupun masa pergaulan mereka tidak begitu dekat dengan Nabi. Banyak di antara kaum muslimin yang tidak memahami sumber tersebut seorang diri tanpa bantuan orang lain. Yang kedua, belum tersebar luasnya materi atau teori-teori hukum itu di kalangan kaum muslimin akibat perluasan daerah seperti di atas. Yang ketiga, banyaknya peristiwa hukum baru yang belum pernah terjadi pada masa Rasulullah, yang ketentuan hukumnya secara pasti tidak ditemukan dalam nas syariat. Selanjutnya ada sejarah perkembangan fikih pada masa mazhab fikih. Era ini dimulai pada awal abad ke-2 Hijriah dan berlangsung hingga sekitar pertengahan abad ke-4 Hijriah. Selama periode ini, fikih sebagai suatu disiplin mengalami pertumbuhan dan pemurnian yang ekspansif. Pertumbuhan dan perkembangan yang ekspansif ini dikaitkan dengan sejumlah faktor yang berbeda. Yang pertama, Khalifah Abbas memberikan banyak perhatian dan kepentingan untuk fikih dan fuqaha. Yang kedua, meluasnya negara muslim. Yang ketiga, karya para ijtihad imam besar. Yang keempat, kodifikasi hadits. Selanjutnya, sejarah perkembangan fikih pada masa kontemporer. Perkembangan fikih pada masa kontemporer pada intinya merupakan respon fikih terhadap masalah-masalah baru yang tidak memiliki legitimasi atau pengesahan klasik. Walaupun fikih klasik tidak memiliki legitimasi terhadap persoalan baru, bukan berarti fikih klasik tidak mampu menjawab persoalan baru. Justru salah satu prinsip pembentukan fikih kontemporer harus berpijak kepada fikih klasik dan metodologi pembentukan fikih sebagai pijakan dan pembentukan fikih kontemporer. Selanjutnya ada materi yang ketiga, yaitu mengenai taharoh. Taharoh adalah menghilangkan hadas dan najis. Taharoh juga seringkali diartikan sebagai bersuci. Selanjutnya ada tayamum. Tayamum adalah bersuci sebagai pengganti wudhu atau mandi wajib yang tadinya seharusnya menggunakan air bersih digantikan dengan menggunakan tanah atau debu yang suci. Tayamum dapat dilakukan saat dalam perjalanan jauh. Dan contoh syarat-syarat sah tayamum adalah: yang pertama, telah masuk waktu sholat. Yang kedua, memakai tanah atau debu yang bersih dari najis dan kotoran. Yang ketiga, sudah berupaya atau berusaha mencari air namun tidak ketemu. Yang keempat, tidak haid maupun nifas bagi wanita atau perempuan. Yang kelima, menghilangkan najis yang melekat pada tubuh. Yang terakhir, wudhu. Wudhu merupakan cara bersuci yang tujuan utamanya adalah untuk menghilangkan hadas kecil seperti keluar angin dari dubur atau kentut, buang air besar, buang air kecil. Wudhu itu menjadi salah satu syarat untuk menunaikan ibadah seperti sholat. Yang selanjutnya ada mandi. Mandi adalah mengalirkan air ke seluruh anggota tubuh dengan cara tertentu sebagaimana telah diatur dalam syariat. Dalam kondisi tertentu, setiap muslim harus melakukannya. Kadang-kadang disunnahkan untuk melakukannya. Baiklah, materi yang keempat yaitu salat fardu dan salat sunnah. Salat merupakan salah satu ibadah wajib bagi umat muslim, dan salat merupakan sarana komunikasi antara seorang hamba dengan Tuhannya. Sebagai suatu bentuk ibadah yang di dalamnya terdapat sebuah amalan yang tersusun dari beberapa ucapan dan perbuatan yang diawali dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam.
dan dilakukan sesuai dengan syarat maupun rukun sholat yang telah ditentukan. Sholat terdiri dari sholat fardu atau sholat wajib dan sholat sunnah. Sholat fardu terdiri dari 5 waktu antara lain subuh, zuhur, asar, maghrib, dan isya. Sholat fardu adalah sholat yang diwajibkan bagi setiap orang dewasa dan berakal, yakni 5 kali sehari semalam. Perintah wajib sholat mula-mula turun pada malam Isra setahun sebelum tahun Hijriah. Dan sholat sunnah merupakan sholat yang dianjurkan untuk dikerjakan selain sholat fardu. Apabila dikerjakan mendapatkan pahala, dan apabila ditinggalkan tidak berdosa. Sholat sunnah terdiri dari 2 macam, yaitu sholat mutlak. Sholat mutlak cukup dengan berniat saja jika melakukan sholat sunnah dan tidak menyebutnya dengan rakaat yang akan dikerjakan dalam sholatnya itu. Ia boleh mengucapkan salam pada 1 rakaatnya atau lebih, berapapun jumlahnya, baik pada rakaat ganjil atau pada rakaat genap. Yang kedua ada sholat muqayyad, terbagi menjadi 2 macam. Yang pertama yang diisyaratkan sebagai sholat sunnah yang mengikuti fardu dan disebut sebagai sholat rawatib, seperti sholat zuhur dan sebagainya. Yang kedua yang berkaitan dengan waktu tertentu, seperti sholat sunnah duha, witir, dan lain sebagainya. Selanjutnya adalah kewajiban yang harus dilakukan terhadap mayat. Yang pertama, memandikan jenazah. Ada 4 syarat dalam memandikan jenazah. Yang pertama, jenazah tersebut adalah seorang muslim, jadi tidak boleh memandikan jenazah orang kafir. Yang kedua, jenazah tersebut bukan anak yang keguguran, jadi tidak wajib memandikan jenazah bayi keguguran. Yang ketiga, badan atau tubuh jenazah itu masih ada walaupun sedikit. Yang keempat, jenazah tersebut bukan orang yang mati syahid atau terbunuh di medan perang. Jika jenazah itu laki-laki, maka yang memandikannya hendaklah laki-laki pula dan tidak boleh dimandikan oleh perempuan, kecuali istri dan muhrimnya. Sebaliknya, jika jenazah itu perempuan, hendaklah dimandikan oleh perempuan pula dan tidak boleh laki-laki kecuali suami dan muhrimnya. Jika jenazah yang sudah dimandikan mengeluarkan najis atau syifalah, dan malikian sepakat bahwa najis itu harus dibersihkan tetapi tidak perlu dimandikan lagi. Yang kedua, mengafani jenazah. Setelah dimandikan dan dikeringkan, mayat segera dikafani. Dalam mengafani mayat disyaratkan agar kain yang digunakan dapat menutupinya. Disunahkan mengafani dengan kain putih atau yang bersih, baik yang masih baru atau pula sudah terpakai. Yang ketiga menyolatkan jenazah. Setelah jenazah dikafani, selanjutnya adalah menyolatkan jenazah. Menyolatkan jenazah merupakan paling agung dalam Islam. Ketika seseorang meninggal dunia, maka dianjurkan bagi umat Islam yang lain untuk segera menyelenggarakan terhadap jenazah. Menyolatkan jenazah merupakan pembeda antara umat muslim dan orang kafir. Sholat jenazah mempunyai beberapa rukun yang harus dilakukan. Apabila salah satu rukun tidak terpenuhi, maka sholat jenazah itu batal atau wajib diulang. Yang pertama ada niat, yang kedua takbir 4 kali, yang ketiga berdiri sampai sholat jenazah itu sempurna, yang keempat berdoa untuk jenazah. Yang selanjutnya menguburkan jenazah. Menguburkan jenazah merupakan prosesi terakhir dari perawatan jenazah, di mana seperti kita ketahui jelas bahwa manusia ini berasal dari tanah dan akan kembali ke tanah juga. Hukumnya adalah fardu kifayah seperti 3 perawatan lainnya. Waktunya boleh siang dan boleh malam, asal tidak waktu matahari terbit, matahari terbenam, atau matahari tepat di atas kita atau tengah hari.
Jenazah harus dikuburkan di dalam tanah. Kuburan harus digali dengan kedalaman sedemikian rupa sehingga baunya tidak tercium dari luar dan binatang-binatang liar pun tidak mampu mengeluarkannya. Materi yang kelima yaitu puasa. Puasa adalah menahan diri dari makan, minum, dan bersetubuh dari sejak matahari terbit hingga maghrib karena mengharap ridho Allah dan untuk menyiapkan diri untuk bertakwa kepadanya. Ada dua kategori syarat dalam puasa, yaitu syarat wajib dan syarat sah. Syarat wajib puasa yang pertama itu beragama Islam, yang kedua berakal sehat dan tidak dalam kondisi gila atau mabuk, yang ketiga balik atau dewasa, yang keempat mempunyai kemampuan untuk menjalankan ibadah puasa, yang kelima orang yang bermukmin atau bertempat tinggal atau tidak dalam safar atau perjalanan. Yang selanjutnya syarat sah puasa yaitu beragama Islam atau orang yang tidak Islam tidak sah puasa. Yang kedua mumayyiz yaitu dapat membedakan yang baik dan yang tidak baik. Yang ketiga suci dari darah haid, kotoran dan nifas darah sehabis melahirkan. Selanjutnya diperbolehkan berpuasa padanya. Dilarang berpuasa pada 2 hari raya dan hari tasyrik, yaitu dari tanggal 11, 12, 13 pada bulan haji. Hal-hal yang membatalkan puasa: yang pertama bersetubuh, yang kedua makan dan minum dengan sengaja, yang ketiga memasukkan air atau sesuatu dari rongga hidung, seperti memasukkan obat ke dalam hidung yang dalam istilah medis disebut snuff. Keempat, mengeluarkan darah dari tubuh dengan cara dibekam serta mendonorkan darah untuk menolong atau menyembuhkan orang sakit. Yang selanjutnya muntah yang disengaja. Yang selanjutnya mabuk atau pingsan sepanjang hari. Jenis-jenis puasa, yang pertama puasa wajib terdiri dari 3 macam. Yang pertama puasa bulan Ramadan, itu merupakan salah satu dari rukun Islam yang ketiga. Yang kedua puasa kafarat, adalah puasa sebagai penembusan yang dikarenakan pelanggaran terhadap suatu hukum. Yang ketiga puasa nazar, adalah puasa yang tidak diwajibkan oleh Tuhan melainkan manusia sendiri yang menetapkannya bagi dirinya sendiri untuk mengadakan janji pada dirinya bahwa apabila Tuhan telah menganugerahkan keberhasilan dalam suatu pekerjaan maka ia akan berpuasa sekian hari. Dua itu macam-macam puasa. Yang kedua ada puasa makruh, yang ketiga puasa haram, dan yang keempat ada puasa sunnah. Yang terakhir ada zakat. Zakat itu merupakan memurnikan harta dengan mengeluarkan bagian yang merupakan harta orang lain. Tidaklah seorang mengeluarkan zakat melainkan akan bertambah hartanya dan akan bertambah kedekatannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tak hanya memurnikan harta, zakat juga mensucikan jiwa orang yang berzakat. Dalam Islam ada 2 macam zakat. Yang pertama itu ada zakat fitrah dan zakat mal. Zakat fitrah adalah zakat yang wajib dikeluarkan oleh setiap muslim, baik laki-laki maupun perempuan, besar atau kecil, merdeka atau budak, pada awal bulan Ramadan sampai menjelang waktu sholat Idul Fitri, dengan ukuran sebanyak 2,5 kilo bahan makanan pokok untuk setiap orang. Pembayaran zakat fitrah dapat juga menggunakan uang. Syarat wajib zakat fitrah adalah yang pertama Islam. Orang yang tidak beragama Islam tidak wajib membayar zakat fitrah. Yang kedua, lahir sebelum terbenam matahari. Pada hari penghabisan bulan Ramadan, anak yang lahir sesudah terbenam matahari tidak wajib dizakati oleh walinya. Orang yang menikah sesudah terbenam matahari tidak wajib membayar zakat fitrah istrinya. Yang ketiga, orang yang mempunyai kelebihan harta dan keperluan makanan untuk dirinya sendiri dan wajib dinafkahi. Orang yang tidak mempunyai kelebihan seperti itu tidak wajib membayar zakat fitrah. Zakat fitrah hanya dapat dilakukan pada bulan Ramadan. Pada 1 bulan tersebut terbagi atas 5 bagian. Yang pertama waktu mubah,
yaitu dari awal Ramadan sampai penghabisan Ramadan. Yang kedua, waktu wajib, yaitu waktu terbenam matahari sampai penghabisan Ramadan atau malam takbiran. Yang ketiga, waktu sunnah, yaitu dibayar sesudah sholat subuh sebelum berangkat sholat Idul Fitri. Yang keempat, waktu makruh, waktu membayar zakat fitrah sesudah sholat hari raya tetapi belum terbenam matahari pada hari raya. Yang kelima, waktu haram, yaitu lebih terlambat lagi, dibayar sesudah terbenam matahari pada hari raya. Zakat fitrah sebaiknya dibayarkan tepat sebelum sholat Idul Fitri. Jika terlambat, maka pembayaran zakat fitrah hukumnya menjadi makruh dan haram. Selanjutnya, zakat mal. Pada hakikatnya, harta adalah titipan Allah yang diberikan kepada manusia. Oleh karena itu, harta harus digunakan sesuai dengan keinginan sang pemilik, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di antaranya adalah mengeluarkan zakat mal. Zakat mal adalah zakat harta atau kekayaan yang harus dikeluarkan setelah terpenuhinya syarat-syarat. Syarat-syarat tersebut adalah yang pertama, milik sempurna, yaitu bahwa harta tersebut benar-benar miliknya, yang memiliki kekuasaan untuk mengelolanya, walaupun pada hakikatnya harta yang dimiliki itu adalah harta Allah, namun Allah telah memberikan kepercayaan kepadanya untuk digunakan di jalannya dengan baik. Yang kedua, harta kekayaan yang berharga, yaitu emas dan perak, hewan ternak, dan hasil tanaman. Yang ketiga, nisab, yaitu kadar atau ukuran minimal wajib zakat. Yang keempat, yaitu haul, waktu pemilikan harta selama 1 tahun, sebagaimana sabda Rasulullah SAW, tidak ada zakat pada harta seseorang sebelum sampai 1 tahun dimilikinya. Zakat mal dapat dibayarkan kapan saja setelah memenuhi persyaratan dan tata cara yang benar. Zakat mal wajib dikeluarkan jika harta yang dimiliki seseorang muslim sudah mencapai nisab dan telah tersimpan dalam 1 tahun. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun.